kita mau sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Hari ini Lasofering punya teman baru nih. Ada yang tahu? Siapa? Lasofering panggil aja. Lasenora! Yeay! Hai guys, apa kabar? Nah, hari ini Lasofering ditemenin sama Lasenora nih. Nanti hari ini yang cerita Lasenora. Nah, pengen tahu kan seperti apa? Tapi sebelumnya kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terus semangat ya guys. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bagi siapa? Bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai. Hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita mau katakan, datanglah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. hey! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Di badai topan dunia, badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan. Sekali lagi ya saudara ya. Yeay! Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan yang teguh, tempat perlindungan yang teguh. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama saudara ya. Sampai jumpa lagi. Dah. Hai semuanya. Nah, guys, hari ini kita masih ada di seri The Secret. Kita belajar rahasia yang dicatat oleh Injil Markus, yaitu pengakuan akan Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam 6 minggu ini kita akan pergi ke 6 tempat yang dicatat di dalam Injil Markus dan melihat
apa sih yang terjadi di sana? Rahasia apa sih yang akan kita singkap dalam setiap peristiwa yang ada di Injil Markus ini? Nah, kita sudah pergi ke Sungai Yordan, kita sudah ke Danau Galilea, kita juga sudah ke Kapernaum, dan minggu lalu kita semua sudah ke kampung sekitar Kaisarea, yaitu di daerah Filipi, di mana Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Masih ingat kan ya? Nah, hari ini kita akan pergi ke tempat lain dan mencoba menemukan rahasia apa lagi sih? Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita, yaitu di dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang kedua sampai yang ke-9. Losa akan bacakan buat kalian semua ya. Yang lain silakan menyimak di rumah dan juga di Alkitab masing-masing. Markus pasal 9 ayat yang kedua sampai yang ke-9. Dengan judul perikop, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, kali ini Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi sekali. Alkitab tidak menyebutkan gunung tinggi itu di mana. Tetapi sebelumnya Lose akan ajak adik-adik berdoa dulu. Mari kita berdoa ya. Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Meskipun lewat online, tetapi kami tetap bersuka cita, kami tetap mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, seperti Lose bilang tadi, bahwa Tuhan Yesus bersama keempat muridnya naik ke atas gunung yang tinggi. Dan meskipun tidak disebutkan di mana gunung yang tinggi itu, dan di sana hanya ada mereka berempat saja. Kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus berubah rupa. Wah, silau. Pakaian Yesus jadi putih berkilauan. Tidak ada bandingannya di dunia ini dengan apa yang digunakan Yesus pada saat itu. Saking putihnya, saking mengkilatnya, saking berkilaunya sampai silau. Dan tiba-tiba muncul Elia dan juga Musa. Adik-adik tahu kan siapa Elia dan juga Musa? Elia dan Musa itu hadirnya jauh sebelum Tuhan Yesus ada. Dan mereka sudah meninggal pada masa perjanjian lama. Kalau kalian jadi Petrus, kira-kira apa yang menjadi reaksi kalian? Kalau Lose pasti takut. Kenapa? Lose takut karena tiba-tiba melihat Tuhan Yesus berubah. Kemudian di situ Lose melihat Musa dan Elia. Lose pasti takut lah. Kenapa? Karena Lose juga orang yang berdosa.
Losa bukan orang kudus, Losa orang yang berdosa. Losa tidak bisa dibandingkan dengan Yesus, dengan Musa dan Elia yang hebat dan luar biasa itu. Tapi coba lihat bagaimana reaksi Petrus. Dia bilang begini, wah ini keren sekali guru. Saya akan membuat tenda, yang satu buat guru, yang satu tenda buat Musa, yang satu tenda lagi buat Elia. Biar kita bisa bersama-sama selamanya dan kita bisa berbahagia dan bersukacita selalu. Petrus luar biasa ya. Petrus bisa mengatakan itu keren. Tapi kenapa ya Petrus bisa bilang begitu? Coba, Losa ingin ajak kalian semua untuk mengingat cerita minggu yang lalu. Waktu itu Yesus bertanya kepada para muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus dengan lantang menjawab, engkau adalah Mesias. Hal ini bisa dipahami adik-adik, karena orang Yahudi zaman itu sedang menanti-nantikan kehadiran Mesias. Mereka berharap Mesias akan datang dan menyelamatkan mereka dari bangsa Romawi. Mereka ingin sekali kerajaan Israel dipulihkan, karena mereka sekarang sudah memiliki sang penyelamat. Mereka sudah memiliki sang Mesias. Mereka sudah memiliki sang raja yang akan memimpin mereka. Orang Yahudi itu terbayang-bayang kepemimpinan Raja Daud yang super damai sejahtera. Pada saat dipimpin Raja Daud, negara Israel itu begitu damai, begitu tentram, tidak ada perpecahan, semuanya tenang. Karena itu mereka menginginkan bahwa keadaan Israel kembali seperti dulu. Dan mereka berpegang kepada janji Tuhan di dalam perjanjian lama, bahwa keturunan Daud akan kembali bertahta di Israel. Nah, adik-adik, jadi Petrus dan teman-temannya itu berharap Yesus akan menjadi Raja Israel yang membebaskan mereka dari bangsa Romawi yang menjajah mereka. Tapi setelah peristiwa itu ternyata ada kejadian lain lagi. Nah, sekarang kita sama-sama melihat di Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Di situ dicatat bahwa Yesus mulai mengajar bahwa Mesias itu harus menderita. Dia akan dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Petrus dan teman-temannya kaget. Kenapa? Karena mereka berharap bahwa Mesias itu adalah raja yang perkasa, yang berkuasa, bahkan raja yang kuat, bukan raja yang menderita dan mati gitu loh. Tapi Yesus malah menegur mereka dengan tegas. Dia mengatakan bahwa mereka seharusnya memikirkan rencana Allah, bukan apa yang diinginkan manusia, tetapi apa yang diinginkan Allah. Dan itu tidak berhenti sampai di situ. Yesus juga berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Wah, ini benar-benar tidak sesuai dengan harapan ya adik-adik. Itu tidak sesuai dengan harapan Petrus dan juga teman-temannya. Bayangkan bagaimana perasaan mereka. Galau? Ya. Kecewa? Ya. Bingung? Pasti. Mereka pasti benar-benar ingin bebas dari bangsa Romawi. Mereka juga pasti ingin punya hidup yang baik dengan menjadi pengikut Mesias yang bakal jadi raja. Tapi kok Yesus malah mengajarkan sebaliknya ya adik-adik? Dalam kegalauan itu Yesus berkata, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah telah datang dengan kuasa.
Wah, berarti ini masih ada harapan adik-adik. Yesus menyebut tentang kerajaan Allah. Masih ada kemungkinan bahwa Mesias akan menjadi raja yang mengalahkan Romawi. Dalam kegalauan dan pemikiran yang membingungkan para murid inilah Yesus mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus naik ke atas gunung. Dan beneran adik-adik, mereka bertiga melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa. Seperti yang dikatakan Yesus 6 hari sebelumnya. Ada yang ingat? Nah, apa yang dikatakan Yesus pada waktu itu? Petrus mengingatnya. Kemudian Petrus bilang, Yesus bilang kepada Yesus bahwa dia mau mendirikan tenda supaya kerajaan yang seperti mereka harapkan ini akan terus ada. Dan terus seperti ini. Petrus sebenarnya takut loh. Dia tidak menyangka akan melihat Yesus dimuliakan seperti itu. Jauh lebih luar biasa dari apa yang dia bayangkan. Yesus belum menjawab perkataan Petrus. Petrus dan teman-temannya pada saat itu masih galau. Mereka masih bingung adik-adik. Lalu kemudian firman Tuhan berkata, tiba-tiba ada awan yang menaungi mereka. Dan terdengar suara, inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Nah, kalau mendengar perkataan itu, cerita itu mengingatkan pada apa ya? Ayo siapa yang ingat, mengingatkan kita pada peristiwa apa? Yaps, peristiwa baptisan Yesus. Di sana ada suara yang berkata, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan di atas gunung inilah Allah berfirman kepada Petrus, Yohanes dan juga Yakobus, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Mirip-mirip ya, tapi beda. Apa sih artinya? Artinya penyataan Allah ini menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Kehadiran Musa menyatakan bahwa Yesus menggenapi hukum Taurat. Kemudian kehadiran Elia menyatakan bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Petrus, Yohanes, dan Yakobus tidak perlu lagi. Yesus benar-benar Mesias yang sesungguhnya yang diutus oleh Allah. Tidak berhenti di situ adik-adik. Kemudian ada perintah, dengarkanlah dia. Perintah ini seperti menegur Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang mungkin masih galau. Mendengar Mesias harus menderita dan mati. Dengarkanlah Yesus, percayalah kepadanya apa yang diajarkan. Jangan berusaha mengatur Yesus sesuai maumu. Ikutlah dengan apa yang Yesus ajarkan, yang Yesus aturkan dalam hidupmu. Dalam kegalauan mereka, Allah kembali menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang akan menderita dan mati. Tetapi adik-adik perlu diingat bahwa itu bukan endingnya. Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu yang berkuasa, yang akan bangkit dari kematian dan yang menyelamatkan umatnya. Bukan hanya dari bangsa Romawi, tetapi dari cengkraman dosa yang menjajah hati mereka. Yesus adalah Mesias yang akan menderita mati, tetapi ia juga akan menang karena Yesus bangkit. Dia berkuasa, dia adalah raja, dia membawa kerajaan Allah datang ke dalam dunia. Nah adik-adik, kita tuh sering loh ya seperti Petrus, kita itu sering gak mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita lebih suka Tuhan itu menjawab doa-doa kita sesuai dengan kemauan kita. Kadang-kadang kita tuh terkesan seolah-olah kita tuh maksa Tuhan. Tetapi kita juga nggak mau benar-benar tunduk sama Tuhan. Kita takut menderita, kita takut pikul salib, kita takut menyangkal diri, kita takut susah.
Kita lupa bahwa Yesus itu adalah Mesias yang berkuasa. Bukan hanya di zaman dulu, tetapi di zaman kita juga, yang berkuasa atas kehidupan kita. Semua aspek kehidupan kita, Yesus berkuasa. Kita mau hidup enak, kita tidak mau ikut maunya Tuhan, tidak apa-apa. Tapi jangan lupa bahwa kita itu lebih baik menderita di dalam dunia, tapi kita berada di dalam kuasa Yesus. Benar enggak? Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Raja kita yang akan membawa damai dan rasa aman buat kita. Bukan untuk saat ini, tapi selama-lamanya. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk kembali tunduk kepada kuasa Kristus. Walaupun menurut dunia hidup kita sulit, masa pandemi, kita harus pikul salib. Semua itu tidak dapat dibandingkan dengan hidup bersama Yesus. Hidup yang bebas dari dosa, hidup yang penuh damai sejahtera dalam tangan Tuhan, dalam naungan Yesus. Sekarang ini, di masa pandemi ini, di masa corona, kita pasti pengen corona ini cepat selesai. Kita pasti pengen corona ini segera go away. Kita mau cepat-cepat bebas dari corona ini. Kenapa? Kita pengen bisa ke mall, kita pengen bisa sekolah, kita pengen ngumpul sama teman-teman lagi, kita juga pengen ke sekolah minggu. Itu semua baik. Tetapi coba kita mengubah cara berpikir kita. Meskipun di masa corona ini hidup kita jadi agak susah, kita jadi nggak bisa kemana-mana, tetapi di dalam masa yang susah ini kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus tetap berkuasa. Tidak ada satu hal pun yang dapat terjadi tanpa seizin Tuhan kita. Hidup kita aman dalam Kristus. Jadi kita tidak perlu merasa putus asa atau sedih yang berlebihan. Memang kita jadi sulit. Kita untuk sekolah yang benar aja kita sulit. Kita mau pergi sekolah aja harus menggunakan protokol ini dan itu. Akhirnya kita tidak bisa sekolah. Akhirnya kita semuanya online. Dengan online ini rasanya rada enak sih ya, agak enak. Kenapa? Kita tidak ketemu guru, kita bisa santai-santai. Guru nggak bisa marahin kita. Seperti itu kan? Tetapi bukan itu sikap yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan mau kita tetap setia, kita tetap hidup benar, kita tetap percaya kepadanya. Dan sebagai hasilnya kita bisa hidup sungguh-sungguh dan hidup dengan penuh harapan. Kenapa? Karena kita memiliki harapan yang pasti di dalam Tuhan. Tuhan kita berkuasa, kita tidak perlu sedih adik-adik. Tuhan kita selalu menyertai, kita tidak perlu takut. Apapun itu, di masa pandemi ini kita tidak perlu takut. Yuk sekarang Losa ajak adik-adik semua untuk hafal ayat. Kita akan hafal ayat yang terambil di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 berkata, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tetapi di sini Losa mau ayat hafalan kita dari Markus 8 ayat 34. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Kita hafalin sama-sama ya. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Ulangi sekali lagi ya. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Tidak apa-apa kita pikul salib, kita tetap mau mengikut Yesus. Meskipun susah, meskipun menderita, kita harus mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Tidak ada hidup yang sulit. Kita tetap yakin bahwa Yesus berkuasa dan hidup kita terjamin dalam tangannya. Nah sekarang Losa ajak
adik-adik semua untuk menaikkan satu pujian sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. no turning Back, no turning back. Nah, adik-adik, kita sudah memilih untuk mengikut Yesus. Apapun keputusan yang sudah kita pilih, yang sudah kita buat, kita tetap memiliki satu komitmen bahwa kita tetap berharap, kita tetap taat kepada Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun, kita harus tetap mengucap syukur. Nah, saya ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak takut ketika kami memilih Yesus adalah Tuhan kami. Yesus adalah Raja kami. Apapun keadaan kami saat ini, kami tidak percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu memberikan kami harapan. Tuhan yang baik, yang berkuasa dalam kehidupan kami dan juga berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Guys, jangan lupa ya, tanggal 18 Oktober jam 10 pagi kita ada teleibadah Zoom Day Fun Day. Don't miss it. Jangan lewatkan dan tetap ikut gabung ya, acaranya seru, pokoknya seru banget. Top abis, kalian bisa ketemu sama losa-losa kalian bisa ketemu juga sama teman-teman kalian. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.